Assalamualaikum. Sebelumnya kita udah selintas membahas gimana orang ngukur umur biologis ya. Salah satu yang dianggap menjanjikan itu dengan pemeriksaan darah yang kelasnya biasa-biasa aja dan tidak aneh-aneh. Ini saya nggak ada afiliasi ya dengan lab atau pihak manapun di Indonesia ataupun di luar negeri. Ini sekedar reportase enteng-entengan aja lah seperti biasa. Disclaimer lain, ini juga saya bukannya nyuruh atau merekomendasikan, dan soal akurasinya saya juga nggak bisa jamin. Tapi di luar sana sejumlah pakar masih mempertanyakan yang metode ini nih. Walaupun ada juga yang optimis, seiring waktu kelak akan ketemu cara-cara yang lebih kasual dan simpel, yaitu dengan cek darah biasa untuk mengecek umur biologis. Judul di atas juga bukan tipu-tipuan nih, bener kalau pakai metode ini, ambil darahnya di Indonesia aja, itu bisa, dan saya udah meraktekin, nanti kita ulas. Langkah-langkahnya kayak gini nih. Pertama, melakukan dulu medical check up, diambil darah gitu. Bisa di sembarang lab klinik lah. Yang bonafit tentunya ya, jangan yang abal-abal. Pastikan pas dicek itu keukur 9 aspek ini. Pertama, albumin, kreatinin, glukosa, C-reaktif protein, limfosit, MCV, RDW, alkalin fosfat atau ALP, dan white blood cell atau leukosit. Setelah itu, ke-9 marka dientrikan di situs online yang bisa memformulasikan umur biologis disertai dengan tanggal kelahiran dan tanggal pengukuran labnya. Udah aja seperti itu, selesai. Mohon koreksi ya kalau saya salah, tapi sepemahaman saya, ke-9 marka di atas bukanlah hal yang aneh banget tuh di lab-lab Indonesia. Untuk lebih konkretnya, yuklah pakai kasus nyata diri saya sendiri. Terakhir saya check up itu Oktober 2023. Dari 9 marka ternyata nggak semua ada tuh ya. Tapi ada 5 aspek, yang belum ada 4 hal. Daripada keluar duit lagi karena ini sekedar quick exercise, 4 yang belum ada itu terus saya kira-kira aja lah ya. Pertama, albumin. Dulu-dulu suka ada loh kayaknya, tapi kemarin kok nggak ada. Albumin ini biasanya untuk mendiagnosis gangguan liver atau ginjal. Nah, berhubung secara umum saya oke saja, mestinya saya itu di rentang normal ya. Kisarannya antara 3,8 sampai 5,1 gram per desiliter. Ya saya kira-kira demi konservatifnya mepet batas bawah lah gitu. Skornya 4, pas. Kedua, C-reaktif protein atau CRP. Menurut googling, dia ini penanda peradangan dan pendeteksi penyakit tertentu seperti lupus, jantung, autoimun kayak gitu. Dan insya Allah saya nggak ada masalah. Katanya kalau di bawah 0,3 itu normal, borderline antara 0,3 sampai 1, idem sama di atas, demi konservatifnya saya set aja di 0,3 pas. Ketiga itu RDW, kisaran variasi volume sel darah merah. Untuk mengecek anemia kayak gitu, saya juga insya Allah gak ada tanda ke arah sana. Jadi dari rentang normal 11,5 sampai 14,5%, udah aja saya anggap saya nyaris mentok di 14%. Terakhir, keempat, alkalin fosfatase atau ALP. Ini untuk mengecek enzim ALP yang berfungsi memecah protein. Idenya juga sama, saya bikin nyaris mentok di 100, rentang normalnya antara 30 sampai 115-an lah gitu. Nah, setelah terkumpul 9 skor atau marka yang diperlukan, saya inputkan aja di situs yang bisa mengkalkulasi umur biologis. Dengan itu, kebetulan yang saya pakai itu BioAge Calculator dari agelessrx.com. Dan ini catatan lagi, saya nggak ada afiliasi atau sangkut paut apapun dengan situs tersebut. Hasilnya inilah dia, saudara-saudara. Ternyata ya, menurut situs itu, umur biologis saya itu 51 tahun, sekian. Sekitar 3-4 tahun lebih muda dikit daripada umur kalender. Tapi itu tadi ya, kalau marka-marka yang nggak ada hasil labnya dimentokin deket ke angka jelek. Padahal realitanya mungkin saya nggak separah itu. Bisa juga enggak, ding. Tapi katakanlah di antara marka yang belum ada skornya itu, terus saya bukannya mentok deket yang jelek, tapi lebih di tengah-tengah, gimana hasilnya? Saya coba aja simulasikan dengan angka tengah-tengahnya ya. Oh ya,
Ternyata apa? Menurut hitungan BioAge kalkulator tadi, kalau angkanya tidak mentok ke atas tapi dekat tengah-tengah, saya itu bisa sekitaran 45 tahun saja umur biologisnya. Atau boleh dibilang kemungkinan besar umur biologis saya ya udahlah antara 45 sampai dengan 52 tahun. Sedikit lebih muda dari umur kalender yang di sekitaran 56 tahun. Silakan aja tuh. Kalau yang secara umum normal dan udah ada hasil check up, bisa langsung praktek ke situs tadi itu. Linknya ada di deskripsi. Di sisi lain, kalau rapot check up-nya banyak merahnya, mestinya ini nggak bisa dikira-kira begitu saja. Kalau mau lebih akurat, ya mesti dilengkapi tes darahnya. Harganya bisa dicek di googling. Kalau kayak saya tadi, kurang 4 hal yang udah dibayarin check up oleh perusahaan tempat kami bekerja. Mau nambah cek lagi, kisarannya itu bisa antara 215.000 sampai dengan 710 ribuan lah kira-kira ongkosnya. Kalau barengan dengan cek lain-lain, dipaketin gitu biasanya lebih murah. Tapi kalau khusus, apalagi sedang opname di kelas VIP, seringnya cek ini kena mahal tuh. Dari hasil googling kira-kira seperti di tabel inilah ya biaya-biayanya. Itu deh, hasil pengukuran umur biologis menggunakan cek darah. Yang seperti ini biasanya disebut phenotype age gitu ya. Umur biologis secara phenotype age. Terima kasih.